Wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat apa karena hujan ya. Yang semangat melihat anak-anaknya aja semangatnya seperti ini ya. Mari kita jawab salam ini dengan semangat. Mudah-mudahan dengan salam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Sehat walafiat, dan yang punya hutang serta kreditan cepat bisa melunasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para asatid dan asatidah, sesepuh dan pinesepuh, tokoh masyarakat yang hadir di acara pengajian pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami takzimi. Wabil khusus Afinal Karim Bapak Ustadz Yasin selaku sesepuh juga ketua panitia. Ini double-double. Tak lihatnya tadi juga pencari dana ya. Alhamdulillah ya. Semangat Pak Yasin. Yang saya hormati Bapak Joko selaku ketua RT 29, Pak RT 30 Pasir Panjang yang juga hadir di acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa mengupayakan apa yang menjadi harapan sekaligus impian dari anak-anak kita semuanya. Para segenap panitia dan juga para donatur semuanya, baik yang menyumbang berupa uang ataupun tenaga, pikiran, dan juga wadah,
mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, tambah banyak rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, keluarganya bahagia lahir dan batin, amin ya robbal alamin. Para bapak, ibu, adik-adikku semuanya yang juga semangat untuk bersolawat, yang kami cintai dan juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini walaupun dalam keadaan agak dingin ya, kita semuanya masih bisa menyempatkan diri untuk bisa bersama-sama hadir hormat kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan langkah kita semuanya mulai dari pintu rumah hingga majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, mudah-mudahan setiap langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang berlipat ganda, dan dosa-dosa kita bisa terhapus karena niat baik kita dengan niat tholabil ilmi dan juga hormat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam berbagai kehidupannya, baik dalam hal apapun saja dan berbagai macam apapun saja. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau besok bisa bertemu dengan Rasulullah, ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya ini yang hadir dan juga yang mendengarkan di rumah ya, semuanya di yaumil kiamah nanti bisa bertemu dan bisa berjumpa dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah bendera kenabian beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang kami muliakan, kami merasa bangga sekaligus terharu melihat anak-anak sampeyan yang sudah tampil begitu semangatnya ya. Ini perlu perhatian Pak, khususnya Pak RT ya, Pak Yasin ya. Ini mohon, dan juga orang tua yang lebih khusus lagi, tolong diperhatikan anak-anak ini agar supaya betul-betul anak-anak sampean semuanya ini nanti bisa menggantikan generasi yang sudah tua, dan diharapkan anak-anak yang seperti ini nanti bisa menjadikan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih bermartabat ya, amin ya robbal alamin. Harapan kami tentunya tidak hanya cukup di sini ya, jadi masih panjang, apalagi tadi sudah diupayakan oleh Pak Yasin bahwa musola ini sudah legal, artinya dari segi apa itu kepemilikan ya, sertifikat, kemudian perizinan sudah lengkap ya. Jadi
Ini harus ditindaklanjuti agar supaya tidak cuma berhenti di sini. Tapi harapan kami nanti lebih dari itu. Mungkin musolanya ditambah dengan TPQ-nya, sehingga betul-betul bisa menampung anak-anak kita, dan anak-anak kita bisa belajar nyaman, akhirnya bisa mencetak putra-putri kita yang berkualitas, soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menjadi titik awal dari semua yang ada di sini, ya, tidak pandang bulu, ya, untuk bisa bersatu memajukan kampung ini. Jangan sampai kampung ini dibiarkan jalannya seperti itu, tidak mau tahu aku. Pokoknya yang penting itu urusannya pemerintah jangan, ya. Tapi kita harus ada upaya bagaimana agar supaya jalan-jalan ini bisa baik, sehingga orang mau berangkat ke musola ini nyaman, Pak, ya. Tidak ada alasan kenapa musolanya kok sepi, kenapa kok ini nggak ada jamaahnya, jalannya Pak becek. Nah, ini yang menjadi kendala, itu harus diperbaiki, ya. Nah, memperbaiki seperti ini Pak, ketone sepele, ya, tapi ini kelihatannya amalan dunia. Tapi kalau kita niati amalan akhirat, kita niati dengan ikhlas, akan menjadi amalan akhirat yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala sesuatu itu harus disertai dengan niat-niat yang kuat. Pokoknya bagaimana Pak Joko ini kelihatannya jalan kok seperti ini, gotong royong diajak bagaimana caranya, ya. Kalau masalah nanti mendatangkan apa itu pasir atau itu urusannya Pak RT, ya, nembusi Pak Lurah, Pak Joko, ya. Itu yang penting itu, ya. Kemudian tadi kelihatannya amal dunia, tapi ternyata bisa menjadi amal akhirat itu karena niat, ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa rubba amalin sohirin yukabbiru an-niyah. Banyak amalan-amalan yang kelihatan sepele, amalan dunia, tapi bisa bernilai tinggi dan berpahala tinggi di sisi Allah, itu karena niat, ya, karena niat. Contohnya apa? Seperti bikin jalan, memperbaiki parit sehingga jalannya itu tidak becek. Kelihatannya sepele Pak, tapi kalau diniati, oh niat saya ini biar nanti orang ke musola apa itu banyak, musolanya tambah ramai, anak-anak berangkat ngaji tidak kena kotoran dan lain sebagainya. Maka disinilah letak kebaikan tersebut, ya. Dan juga waruba amalin kabirin yusawhiru an-niyat. Banyak amal besar yang kelihatannya amal akhirat mendadak menjadi tidak berpahala sama sekali, itu karena niatnya yang salah. Contohnya apa kira-kira? Bisa mencontohkan ya? Banyak Pak, ya. Orang bersedekah jariyah kemudian diumumkan dengan niat, wah biar saya kelihatan dermawan. Orang berangkat haji, ya, kemudian sudah di sana itu selfie dibagikan ke grup, niatnya biar tahu kalau saya itu haji, ya. Orang berangkat umroh, ya, sebelum umroh sudah saya itu mau umroh nanti, yang udah sekarang haji itu lama,
sekarang bisanya umroh. Kalau nanti habis umroh panggillah saya, ini haji. Masalahnya umroh itu sama dengan haji ya, itu juga niatnya yang salah, walaupun toh memakan biaya yang besar ya, akan tetapi karena niat yang salah maka hal seperti itu tidak akan berpahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari pada malam hari ini kita niati yang baik ya. Jadi kita berangkat sampai dari pintu rumah hingga sampai tempat ini, kita niati jangan hanya mencari apa? Hadiah. Saya lihat itu ada jalan-jalan nanti pembagian hadiah. Wah, ini nanti niatnya gede salah ini. Bapak-bapak ibu-ibu itu nanti berangkatnya niatnya biar dapat hadiah. Nah ini tidak dapat apa-apa ya. Makanya tadi tak kupas dulu masalah niat. Niat ini harus diperbaiki. Walaupun toh sampean itu dalam hatinya tadi itu mencari hadiah, tapi setelah tahu sampai di sini langsung dirubah. Ya, saya niati ngaji ya, niati ngaji, kita niati hormat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kelahiran ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Jadi niatnya kita ngaji, di samping ngaji hormat atas kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Maulid Nabi harus diperingati ya? Kok diperingati sementara ada saudara kita yang mengatakan dulu itu di zaman Nabi nggak ada peringatan-peringatan seperti itu ya, bid'ah. Jadi akhir-akhir ini kok ya kita peringati karena mempunyai tujuan Pak. Memperingati, peringatan artinya adalah mengenang kembali peristiwa yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau tidak ada peringatan atau tidak diadakan peringatan, terus bagaimana anak-anak kita bisa tahu kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau terus tidak diperingati, kita ada yang tahu apa enggak? Mau diperingati aja banyak yang lupa. Ini apa enggak? Nyatanya banyak ini yang hadir antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, malah banyak anaknya ini ya. Nah terus bapaknya di mana? Tak lihat ini yang hadirnya bapak-bapaknya, malah anaknya yang nggak ngaji di sini ya. Nah kalau ibunya memang anaknya yang ngaji di sini, masalahnya mau tahu tampil anaknya bagaimana. Alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan menjadi aset kita bersama ya, tidak hanya milik aset ibu saja ya, tapi aset milik bersama yang harus kita perhatikan bersama, sehingga betul-betul anak-anak ini nanti kedepannya menjadi jariyah kita semuanya ya. Itu lanjut, kemudian peringatan Maulid Nabi ya. Tadi saya singgung kenapa kok diadakan peringatan, karena agar supaya anak-anak kita ini bisa mengetahui bahwa junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian tahu sejarahnya, tahu perjuangannya, tahu keluh kesahnya, tahu syariatnya, tahu ajarannya. Di dalam peringatan itu pasti dijelaskan hal-hal tersebut ya, sehingga betul-betul anak-anak ini bisa
menjadi anak yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan para bapak ibu semuanya dan juga para guru-guru kita semuanya. Yang di sini dicantumkan ya, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum anak-anak kita atau kita semuanya bisa meneladani kepada akhlak Rasulullah, pertama harus kenal terlebih dahulu. Kalau tidak kenal mana bisa cinta, ya? Bisa nggak ibu-ibu tidak kenal bapaknya kemudian jatuh cinta, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, kecuali orang dulu ya. Kalau orang dulu seperti itu ya, kalau zaman sekarang sudah tidak zamannya. Jadi sebelum kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, kita harus kenal terlebih dahulu siapa Kanjeng Nabi itu. Sehingga betul-betul kalau kita sudah kenal, kita paham, kita tahu siapa Rasulullah itu, baru kita jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, kita akan mudah untuk melaksanakan, apalagi meniru apa yang menjadi akhlak Rasulullah. Contohnya seperti apa? Bapak-bapak ini cinta kepada ibunya ya, karena bapak-bapak dengan ibunya ini sudah tahu, paham persis, sehingga terbangunlah pada cinta. Kalau sudah cinta ya, kalau sudah cinta disuruh apa saja itu mau. Terkadang nggak usah disuruh itu sudah pangerten ya. Yang ibunya karena cinta kepada bapaknya setengah mati walaupun seperti apa ya, di rumah sudah masak, habis masak nyuci, kurah-kurah, kemudian jemput anak, ngantar anak, semuanya dikerjakan semuanya ya. Itu karena cinta kepada bapak. Tapi kalau tidak cinta tidak mungkin ya. Begitu pula bapak ini kalau sudah cinta kepada ibunya, disuruh apa saja mau, tapi ya jangan terlalu mau bapak-bapak, walaupun sama cinta kepada ibunya. Jadi kalau masalahnya gini, kalau seorang bapak ini kok disuruh oleh ibunya satu kali mau, dua kali mau, ini terus disuruh terus, biasanya seperti itu ya. Kok disuruh, Pak, minta tolonglah cucikan baju ini, sampean kan cinta sama saya ya, dicuci. Habis itu, habis selesai, sudah cucian selesai, Pak, dijemur sekalian lah ya. Ini belum cukup bagi ibu-ibu itu kalau sudah seperti itu ya. Pak, nanti setelah itu nanti tolong kurah-kurahkan lah. Iya, akhirnya bapaknya yang mengganti ibu ya. Nah, itu walaupun cinta, kalau untuk bapak-bapak sedikit ya, khairun nisa'i, sebaik-baik istri itu adalah almar'atu idza nadorta sarrot, idza nadorta ilaiha sarrotka ya. Istri yang baik dilihat oleh sang suami itu menyenangkan, di rumah itu bisa menyenangkan sang suami. Tapi kalau dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit, kira-kira suami senang apa enggak? Ini kelompok bapak-bapak enggak katanya, jelas. Nah, ini diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha aqa'at. Istri yang baik, istri yang solehah itu apabila diperintah oleh suaminya
dia selalu taat melaksanakannya. Bukan terus berarti untuk perintah-perintahan untuk bukan, ya. Itu ada imbal balik. Bapak-bapaknya bertanggung jawab mencari nafkah, istrinya, ibunya ini mempersiapkan bapaknya dan juga membantu bapaknya menyelesaikan tugas di rumah, ya. Itu yang baik, ya. Jangan sampai nanti suami datang masih terbengkalai semuanya, terus akhirnya bohongi sama suami tadi itu, anaknya nangis seharian Pak, sehingga tidak sempat mau masak, tidak sempat mau nyuci, tidak sempat mau kurah-kurah. Sekarang bapak aja yang nyuci, yang kurah-kurah. Nah, akhirnya bapaknya kalau seperti itu terus, ya, bapaknya nggak berumur panjang, ya. Makanya rata-rata itu antara bapak dengan ibu itu meninggalnya itu duluan bapaknya, ya. Masalahnya termasuk kalau seperti itu termasuk tertindas dalam keluarga. Jangan sampai, ya. Kemudian yang ketiga, istri yang solehah, istri yang bisa menjaga dirinya, ya. Menjaga kehormatan dirinya, baik pada waktu bapak-bapaknya, suaminya ada ataupun tidak ada, bisa menjaga dirinya dan juga hartanya. Itu saya selipkan sedikit. Kembali ke intinya, yaitu peringatan Maulid Nabi. Kita sebelum kita cinta, kita harus tahu, kita harus paham semuanya tentang kanjeng Nabi. Ini tak tanya, Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada tahun itu ada pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri Habasah mau menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum niatnya itu terlaksana, ya, sebelum sampai ke Ka'bah, ternyata tentara-tentara tersebut itu sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil, kemudian ditimpakan kepada tentara-tentara tersebut. Padahal tentara tersebut itu pakaiannya lengkap, ya, pakai rompi baja semuanya dengan tameng dan juga dengan gajah yang besar-besar. Tapi di situ hancur cuma dengan batu-batu yang diambil dari neraka Sijil, yaitu batu yang terbakar, ya. Kemudian dijatuhkan kepada semua tentara, sehingga di situ diterangkan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Tentara-tentara tersebut itu semuanya hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat, jadi lubang-lubang semuanya. Jadi diterangkan itu mulai dari kepala itu sampai kaki itu tembus, ya, jadi lubang seperti dimakan ulat gitu. Itu adalah cerita bahwa tahun itu dinamakan tahun gajah. Kemudian siapa nama bapaknya? Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Ini jangan sampai lupa.
Memang peringatan ini kelihatannya sepele Pak Yasin, ya. Tapi saya mau mengajari, mau membangkitkan pemikiran anak-anak ini biar ada rasa cinta, ya. Biar tahu terlebih dahulu. Kemudian siapa nama ibunya? Aminah, ya. Kemudian kakeknya Nabi Muhammad dari bapaknya siapa? Abdul Muthalib, ya. Pamannya Abu Thalib, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad itu dilahirkan, yang di situ dibantu oleh Siti Syifa, ya, ditemani oleh Siti Syifa, dan pas kelahiran Nabi Muhammad itu ditunggui oleh dua wanita yang sangat mulia dari surga. Yang pertama siapa namanya? Adalah Sayyidah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Yang kedua siapa yang menunggui pas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad? Yang wanita dari surga adalah Asiyah, istri Raja Fir'aun. Nah itu. Kemudian setelah 3 hari lahir, 3 hari disusui oleh ibunya yang bernama Sayyidah Aminah, kemudian disusukan kepada yang namanya Suwaibah Aslamiyah selama 4 bulan, ya. Selama 4 bulan. Setelah 4 bulan Nabi Muhammad, ya, diasuh dan disusui oleh seorang wanita yang bernama siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Itu wanita dari desa yang masih murni, yang masih lugu, ya. Dia juga sudah berkeluarga, suaminya bernama Haris. Siti Halimah itu mempunyai 3 anak, ya. Anak yang ketiga, yang terakhir itu adalah agak umurnya itu sudah agak besar, ya. Sehingga Siti Halimah itu mengambil anak asuh yang bernama Nabi Muhammad, disusui selama 4 tahun, disusui dan diasuh selama 4 tahun, bukan nyusunya 4 tahun, enggak, 2 tahun. Kemudian diasuh selama 4 tahun. Setelah kehadiran Nabi Muhammad di tengahnya keluarga Siti Halimah, ternyata membawa berkah tersendiri, ya. Jadi yang tadinya Siti Halimah beserta suami dan keluarga ini nyambut gawe ini rodok angel, ya. Cara ekonomine rodok susah. Bareng ada Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga tersebut, ternyata tambah berkah, tambah mudah, ya. Yang pada waktu itu Pak Haris, suami dari Halimah, itu adalah mempunyai atau berternak kambing. Yang kambingnya semula itu kurus-kurus, dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad, ya, bertambah hari semakin gemuk dan semakin banyak, susunya juga semakin deras diperas, sehingga menjadilah keluarga tersebut itu makmur berkat kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad di bumi ini adalah membawa rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mulai dari sejak kecil hingga sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Keberadaan Nabi Muhammad membawa berkah dan juga membawa rahmat bagi semesta alam, ya. Itulah yang harus diketahui. Kemudian bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad?
setelah umur 4 tahun ikut Halimatus Sa'diyah dalam asuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang berpakaian putih-putih, ya. Kemudian didekati, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah selesai, semua kotoran hati itu dikeluarkan, seperti sombong, ujub, iri, hasud dan lain sebagainya. Ini dibersihkan, ya, sehingga betul-betul setelah bersih baru dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Kemudian dikembalikan di dadanya Kanjeng Nabi, sehingga Nabi Muhammad berawal dari inilah, ya, Kanjeng Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kalau kita pada malam hari ini memperingati Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengeluarkan biaya, wadah, tenaga, ya, ini tidak rugi. Karena yang kita peringati ini tidak manusia yang hanya kaleng-kaleng, bukan, kata anak-anak sekarang itu, ya. Tapi yang kita peringati pada malam hari ini adalah manusia pilihan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan suri tauladan bagi segenap manusia di alam raya ini. Beliaulah manusia yang termulia, manusia yang agung, ya. Nah, akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi, yang pertama adalah tutur katanya yang sangat santun, ya. Tutur katanya yang sangat santun karena hatinya sudah bersih. Jadi apa yang dikeluarkan, ya, kalau hatinya bersih itu juga bersih. Berbeda dengan tutur kata yang jelek, ya, itu menandakan hatinya jelek. Maka dari itu inilah yang perlu diteladani. Yang pertama adalah tutur kata yang santun. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau yang kotor atau yang menyakitkan kepada orang lain, baik kepada lawan ataupun kawan, ya. Tutur katanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah menyakiti lawan ataupun kawan, sehingga yang tadinya melawan habis-habisan berubah menjadi kawan. Itu adalah karena akhlak Kanjeng Nabi yang ditunjukkan dengan tutur katanya yang sangat santun, sangat menghargai sesama, tidak pernah, ya, mencela atau merendahkan orang lain, tidak pernah. Kemudian sifat-sifatnya Kanjeng Nabi lagi adalah jujur. Jujur ini adalah termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Jujur, ya, tidak pernah bohong, ya. Apa yang dikatakan sesuai, ya, yaitu, ya, yang benar, jujur, ya. Kemudian termasuk di antara bagian akhlak mulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi adalah amanah, ya. Amanah. Mulai dari kecil Kanjeng Nabi umur 10 tahun, ya, Kanjeng Nabi ini sudah mengembala kambing, ya, milik pamannya dan juga ditambah dengan milik orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu yang memang butuh bantuan untuk mengembala. Nah, Kanjeng Nabi makanya pernah jadi buruh. Kanjeng Nabi pernah jadi buruh. Kalau mau menjadi buruh yang baik, maka contohlah Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi mengembala kambing umur atau usia 10 tahun sampai dewasa, ya.
kambing yang dikembala oleh Kanjeng Nabi ternyata gemuk-gemuk, sehingga betul-betul menyenangkan bagi majikannya, menyenangkan bagi orang yang memiliki kambing, sehingga Kanjeng Nabi juga mendapatkan upah. Dikira Kanjeng Nabi tidak pernah jadi karyawan atau buruh, pernah, yaitu mulai dari usia 10 tahun setelah ikut pamannya. Walaupun toh pamannya itu orang pemuka Quraisy yang terkenal, juga yang kaya, tapi Kanjeng Nabi punya rasa mandiri. Umur 10 tahun sudah punya sifat mandiri, tidak mau terlalu membebankan kepada orang lain, tidak ingin menjadi beban orang lain yang terlalu. Itu adalah sifat Kanjeng Nabi. Sampai dewasa dalam pergaulannya, dalam perbuatannya, memang itulah satu tutur katanya yang santun, jujur, amanah, sehingga di tengah-tengah kaumnya Kanjeng Nabi mendapat julukan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Bisa dipercaya. Kalau pejabat itu sudah jujur, amanah, bijaksana, sangat menghargai sesama, terjamin. Terjamin itu adalah pejabat yang hebat. Makanya inilah akhlak Rasulullah, sehingga banyak yang tadinya itu memusuhi akhirnya menjadi kawan karena simpatik. Tidak percaya sama bagaimana Umar bin Khattab pada waktu itu, mendengar Muhammad itu aja hatinya sudah berdebar, mau menebas batang lehernya. Tapi setelah tahu, setelah kenal, maka takluklah Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya menjadi musuh terdepan. Setelah tahu dan kenal, mencintai Rasulullah, sehingga bisa menjadi tameng Rasulullah dimanapun Rasulullah berada. Semua sahabatnya dulu juga seperti itu. Khalid bin Walid bagaimana ceritanya? Kemudian akhlak Rasulullah yang paling menonjol, yaitu sangat memperhatikan orang-orang yang miskin, para du'afa, orang-orang yang tertindas, itu sangat diperhatikan. Orang-orang yang termarginalkan itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sehingga diceritakan ada di sudut kota Madinah itu seorang Yahudi tua yang buta. Yahudi tua buta di sudut pasar Madinah. Setiap hari kalau ada orang mendekat, dia mengatakan, wahai saudaraku, kamu jangan percaya Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu nanti kalau didekati kamu akan terperdaya dan lain sebagainya, difitnah habis-habisan. Tapi Kanjeng Nabi karena Nabi dan Rasul tahu apa yang dilakukan, orang seperti itulah, orang seumpama buta, pengemis, dia itu pengemis yang ada di sudut pasar Madinah, seumpama disampluk Kanjeng Nabi yang juga, tapi tidak seperti itu. Akhlak Rasulullah menunjukkan ini orang yang termarginalkan, ini orang yang perlu dikasihani, walaupun dia menfitnah, menjelek-jelekan setiap hari orang yang lewat lalu lalang, dibilangi jangan sampai percaya sama Muhammad, wahai saudaraku semuanya, itu dengan keras.
Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir. Tapi Kanjeng Nabi setiap hari ternyata membawa makanan dari rumah, kemudian menuju ke pasar Madinah, menemui si buta tersebut itu, sampai di depannya si buta, ya dibilang itu Kanjeng Nabi Muhammad, wahai saudaraku, siapa kamu? Kanjeng Nabi diam. Kamu itu jangan percaya sama Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad dibilangnya seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad dengan sabarnya, ya, dengan tabahnya menyuapi si miskin buta tersebut, disuapi. Sebelum disuapi, Kanjeng Nabi menghaluskan makanannya terlebih dahulu, dihaluskan, kemudian dipegang tangannya dengan halus, kemudian makanannya itu dimasukkan ke mulut si pengemis buta tua tersebut itu, yang setiap hari menghina Kanjeng Nabi. Setiap pagi didatangi oleh Kanjeng Nabi itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi itu ada riwayatnya ceritanya. Setiap hari hingga Kanjeng Nabi itu sampai wafat, ya, sampai menjelang wafat. Kemudian tahunnya cerita itu adalah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Kanjeng Nabi itu wafat, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah Kanjeng Nabi, dan di situ ada anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi istri Rasulullah. Siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar, wahai anakku, adakah sunnah-sunnah nabiku, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lakukan? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Semua apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sudah hampir semua sampeyan lakukan. Cuma satu saja yang belum ayah lakukan. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa itu anakku? Kemudian diceritakan, setiap pagi wahai ayahku, baginda Rasulullah SAW membawa makanan menuju ke sudut pasar Madinah untuk diberikan kepada si pengemis buta Yahudi yang setiap hari ngelak-ngelak Kanjeng Nabi. Seketika itu, setelah dikasih tahu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar langsung besoknya mempersiapkan diri, membawa makanan, dibawa menuju pasar Madinah. Di sudut pasar ditemuilah si pengemis buta tersebut itu. Setelah ketemu, kemudian Sayyidina Abu Bakar memegang tangannya, kemudian menyuapi. Ternyata si pengemis buta tersebut itu berteriak kaget, siapa kamu? Siapa kamu? Beraninya megang saya, ya. Itu. Kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Saya adalah orang yang biasa mendatangimu. Tidak, yang biasa mendatangiku itu tidak seperti ini. Megangnya halus, menyuapinya itu halus, tidak seperti ini. Mungkin puluhannya rodok gede, Pak. Jadi sendoknya rodok gede, terus diambil kuwaget, ya. Waget si buta, pengemis buta tersebut kuwaget, ngempros makanan tersebut sambil berteriak, siapa kamu? Waget, ya. Aku adalah yang biasa. Tidak seperti yang biasa menyuapiku itu halus, orangnya halus. Kemudian sebelum dimasukkan ke mulut saya, makanan terlebih dahulu dihaluskan terlebih dahulu, baru disuapi.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar perkataan si buta tersebut itu meneteskan air mata. Seperti itu mulianya Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan, memang saya ini bukan yang biasa, saya ini adalah salah satu dari sahabat dia itu sekarang sudah tidak ada, sudah wafat. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu seketika si pengemis buta langsung terjungkal menangis. Ya. Berarti selama ini orang yang mendatangi saya setiap pagi dan tak hina di hadapannya adalah Muhammad. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah sakit hati, bahkan dia sabar untuk menyuapi saya setiap hari. Begitu mulia dia. Apakah dia betul-betul sudah meninggal? Sudah meninggal. Orang tersebut adalah orang yang baik, orang yang tulus, orang yang mulia, orang yang berbudi luhur. Sehingga seketika itu si buta Yahudi tersebut itu langsung menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Itu berkat akhlak yang mulia dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membeda-bedakan, ya, siapapun saja yang berhadapan kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menghadapinya dengan akhlak yang mulia, yang agung, sangat menghargai kepada sesama, tidak pernah merendahkan sama sekali, apalagi menghina. Ya, itu adalah salah satu contoh dari akhlak Rasulullah. Kemudian tak kasih contoh lagi. Sudah berapa menit ini? Ya, jangan sampai saya ini membuat muak sampean semuanya, ya. Kemudian ada cerita lagi. Dulu waktu Nabi Muhammad itu masih berada di Mekah, ya. Bagaimana selama 13 tahun Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi, 13 tahun berjuang di Mekah, ya. Berjuang di Mekah untuk mengislamkan penduduk Mekah. Tapi ternyata penduduk Mekah itu tidak mau menerima agama yang dibawa oleh kanjeng Nabi, sehingga dengan berbagai upaya kanjeng Nabi itu diganggu dan disakiti. Okay. Salah satunya ini yang ringan aja. Okay. Setiap kanjeng Nabi itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, di tengah-tengah jalan yang mau dilalui kanjeng Nabi ini sudah ada pemuda yang menunggunya. Ya. Pemuda tersebut adalah bernama Utbah bin Mu'id. Ya Pak? Utbah bin Mu'id itu adalah suruhan orang-orang Quraisy untuk mengganggu kanjeng Nabi. Setelah kanjeng Nabi itu melewati jalan tersebut, pemuda tersebut itu sudah mempersiapkan diri membawa kotoran unta. Ya. Setelah dilewati kanjeng Nabi dipanggil, Rasul, manggilnya gitu, Rasul, mau kemana? Kanjeng Nabi menoleh karena sudah agak lewat. Habis menoleh karena kanjeng Nabi tidak pernah kalau dipanggil itu tidak pernah terus tidak mau, itu tidak. Ya, kanjeng Nabi apapun dipanggil seperti apapun kanjeng Nabi pasti dia akan mau. Ya. Rasul, kanjeng Nabi mau kemana? Langsung diludahi, terus masih dilempar dengan kotoran unta. Ya. Kanjeng Nabi tidak mengeluarkan kata yang kotor sedikit pun, walaupun toh disakiti dan diganggu seperti
Itu kira-kira bapak-bapak ibu-ibu kalau dikitukan gimana? Mungkin gak terima gitu, gak terima, mau diludahi ya, apalagi dengan dilempar kotoran unta yang menurut cerita kotoran unta itu sudah direndam beberapa hari, jadi baunya itu sudah menyengat. Itu dilakukan oleh pemuda tersebut itu sampai berhari-hari. Setiap hari waktunya Kanjeng Nabi lewat, dia sudah standby menunggu Kanjeng Nabi untuk diludahi dan dilempari kotoran setiap hari, sehingga pada suatu ketika Kanjeng Nabi lewat itu di tempat itu kok tidak ada. Dalam hati Kanjeng Nabi, loh, kok tumben pemuda yang biasa di sini meludahi saya terus melempari kotoran itu di mana ya? Satu hari kok tidak ada, aman. 2 hari kok aman. 3 hari ditanyakan oleh orang-orang yang di situ, kemana si pemuda yang biasa meludahi saya itu, kemana? Wahai Muhammad, dia sekarang itu sakit, sudah seminggu sakit, dia tidak bisa kemana-mana. Setelah mendengar bahwa pemuda yang sering menyakiti, yang sering meludahi, menghina, ya, sakit, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi akhirnya setelah melakukan sholat jamaah kemudian pulang mengambil makanan, kemudian sambil dibelikan di pasar buah-buahan dibawa ke Utbah bin Mu'id, ya, yang selama itu menyakiti Kanjeng Nabi, meludahi, melemparkan kotoran, ya, dibawa ke rumahnya, diketuklah rumah Utbah, tok 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 tok, ya. Kemudian si pemuda yang rutin meludahi tersebut, siapa tuh? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Gemetar, ya, pemuda tersebut di dalam rumah dalam keadaan sakit, gemetar. Wah, lah ini Muhammad yang sering tak ludahi, pasti kesini mau membunuh, mau membalas saya, ya. Setelah dibuka pintunya, ternyata apa tanggapan Kanjeng Nabi? Ditanya oleh Utbah, kenapa engkau kesini? Jawab Kanjeng Nabi, katanya, kamu sakit? Iya. Iya, memang saya sakit. Lah ini tak bawakan makanan, ini tak bawakan buah, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah itu akhlak Rasulullah, walaupun kok disakiti, dihina, seperti apapun dibalas dengan kebaikan. Itu yang harus kita contoh. Jangan sampai kita seumpama dihina, ya, diperlakukan tidak baik, kemudian didolimi, terus kita membalas yang sangat lebih dari itu. Tidak, jangan. Kalau kita mau meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah, ya, itu. Jadi sebetulnya masih banyak yang akan kami sampaikan, termasuk ini belum inti, ya, belum inti sebetulnya, tapi saya kok merasa sampean itu sudah agaknya itu sudah mau tahu hadiahnya kelihatannya. Jadi sudah menunggu-nunggu Pak Mir ini enggak selesai, no. Saya itu mau nanti saya itu dapat hadiah apa enggak. Ini yang tadi sudah dapat hadiah, nanti kalau datang dapat hadiah apa enggak Pak Yasin? Dapat lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai meninggalkan tempat ini sebelum hadiah dibagi sampai habis. Siapa tahu nanti yang terakhir itu juga dapat sampai yang semuanya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau sama tidak ada maka dianggap hangus mungkin, ya. Para bapak, ibu,
Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebetulnya masih banyak yang akan kami sampaikan terkait dengan peringatan Maulid Nabi, khususnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga kita bisa mencontohnya. Itu masih banyak ya, termasuk bagaimana mengajar anak-anak ya, agar supaya betul-betul ada rasa benih tumbuh cinta yang mendalam kepada Rasulullah, sehingga dengan rasa cinta itu anak-anak kita, generasi penerus kita itu nanti betul-betul mempunyai akhlakul karimah dimanapun saja ya, dimanapun saja, kapanpun saja. Itu harapan kami, karena kami juga tidak ingin berpanjang lebar masalah yang kami sampaikan. Mungkin di lain waktu bisa kami sambung kembali. Maka dari itu mudah-mudahan pertemuan pengajian pada malam hari ini betul-betul akan membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, membawa perubahan bagi kita semuanya menuju kebaikan. Yang semula tidak pernah jamaah, mari musola ini diramaikan dengan jamaah ya. Yang semula anaknya belum ngaji, mari setelah tahu tampilnya anak-anak ini ya, anak-anak yang masih di rumah yang belum ngaji didaftarkan ngaji, dan tolong diperhatikan guru ngajinya ya. Jangan sampai sampean kepengen anak-anaknya jadi anak yang soleh, berakhlakul karimah, tapi tidak bermodal ya. Jangan sampai ya, karena guru itu juga butuh makan, juga butuh minum ya, itu. Jadi tolong itu diperhatikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada para bapak ibu serta adik semuanya. Dari saya pribadi, bila mana ada kurang dan lebihnya, atas semua yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi serta penyaksian pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi niat dan hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa dhurriyyatina talamidina talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil tuqa wa ahlil jannah. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhalalah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala dharran illa kashafta wala hajatan illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.